Malam itu, bus kempis menyisakan bau keringat dan kopi basi ketika 8 mahasiswa turun di sebuah persimpangan berdebu. Nama desanya sederhana, Dusun Selabintara. Satu jalan utama, beberapa rumah berdinding papan dan gereja kecil yang sepi. Mereka datang untuk program KKN yang diumumkan mendadak oleh fakultas. Hanya 2 minggu kerja lapangan, tugas pemberdayaan masyarakat. Bagi sebagian dari mereka, ini pengalaman pertama jauh dari kota. Bagi sebagian lain, ini tiket murah untuk liburan. Sekarang kita kerja tim, bro. Ingat, lapor ke ketua pos, bantu apa yang perlu, jangan main-main, kata Riri, ketua tim, sambil mengangkat ransel. Dia tampak percaya diri, rapi, sudah menulis rencana kegiatan di buku kecilnya. Anggota tim lain, Aldo, sensor listrik, tukang bawa alat, Nabila, medis, Jono, dokumentasi, Tiara, sosial media, Fajar, fasilitator, dan 2 mahasiswa desa asli, Pak Nur, dosen pembimbing lapangan lokal, dan Sari, mahasiswi pertukaran yang diam-diam tahu banyak tentang seluk-beluk desa itu. Di posko satu-satunya mereka, yaitu balai desa yang remang-remang, kepala dusun menyambut mereka dengan senyum yang setengah ramah, setengah waspada. Selamat datang, desa kami, tenang, hanya ada aturan kecil. Jangan pergi ke dalam hutan setelah maghrib. Jangan tidur di kamar yang menghadap pohon besar di sisi barat. Bawa doa. Ucapnya singkat tapi berat. Mereka tertawa kecil, menganggap itu sekadar takhayul kulon-kulon. Namun malam pertama sudah membawa bisik-bisik aneh. Di rumah panggung yang disewa tim, beberapa mengecek sinyal, yang lain membuka laptop untuk membagi tugas. Malam menua, angin menggerus dinding papan. Pada tengah malam, Jono yang hendak ke kamar mandi tertegun melihat sebuah bayangan di jendela. Bayangan itu seperti sosok kecil berdiri di luar. Tapi ketika Jono membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara dedaunan. "Kamu lihat tadi, Ri?" bisik Jono saat kembali Riri menoleh. "Mungkin kucing." Namun Tiara, yang selama perjalanan asyik mengunggah foto, membuka ponselnya dan menahan napas. Di mana-mana, ada pesan di grup KKN. Beberapa warga mengingatkan agar mereka tidak menggali dekat makam lama di pinggiran desa. "Makam?" tanya Nabila. "Katanya makam itu sudah lama dan orang-orang desa menjauhi," jawab Pak Nur. "Ada cerita lama. Dulu pernah terjadi sesuatu tahun-tahun lalu. Mereka bilang jangan ganggu." Mereka terkekeh. Malam makin larut, gelap mendesak lewat celah-celah papan. Hari-hari awal kegiatan berjalan normal. Penyuluhan pertanian, gotong royong memperbaiki jalan kecil, dan wawancara dengan orang tua. Namun ada yang mencuri perhatian. Warga tua sering menyebut nama Nyai Laras dalam kalimat yang tergantung. Seolah semua tahu, tapi tak ingin mengucapkannya lengkap. Seorang ibu penjual di pasar malam menunduk ketika Riri menanyakan legenda lokal. "Jangan sebut terus terang ya nak, nanti punya." Lalu dia menutup mulutnya. Di malam kelima, ketika mereka mengadakan kemping sosialisasi untuk anak-anak dusun, seorang bocah laki-laki bernama Udin memberanikan diri membawa mereka ke ujung lapangan. Di sana, ada pohon mangga besar. Orang tua bilang, jangan lewat malam. Kalau enggak, dengar suara gamelan di bawah tanah. Suasana menjadi muram. Bocah-bocah lain menatap Udin dengan mata besar, memakai topi plastik, seolah cerita itu sudah lama ditanamkan. Riri tersenyum. Mana mungkin gamelan bawah tanah? Namun suara gamelan itu mulai menempel di kepala Fajar. Suaranya samar, seperti dari kejauhan, tapi mengalun terus di malam-malam tertentu. Pertama kali mereka semua menganggapnya lomba tawuran anak-anak. Lalu kesunyian itu membuat semua terdiam ketika tiada gap, yang menjelma menjadi denting. Suatu malam Nabila yang sedang berjaga sendirian di posko melihat seorang wanita tua berjalan sendirian di tepi lapangan, mengenakan kebaya lusuh, rambutnya disanggul acak. Ketika Nabila memanggil, wanita itu menoleh dan tersenyum tanpa mulut. Mata wanita itu kosong. Nabila tak berani mengikutinya. Wanita itu menghilang ketika didekati. Kisah-kisah kecil menumpuk, benda yang berpindah, kambing tetangga ditemukan terkaku di halaman. Rumah yang dipenuhi bau dupa padahal tak ada siapa yang menyalakan. Tiara mengunggah beberapa klip singkat ke akun media sosialnya, yang dalam hitungan hari menarik perhatian warganet. Komentar muncul, "Ini pasti hoaks, seram banget." Tapi pesona viral itu juga membawa orang-orang dari luar. Dalam sebulan, ada sekelompok remaja dari kota pergi malam-malam untuk menguji nyali. Seorang di antara mereka, Raka, menghilang selama beberapa jam dan pulang dengan kondisi bingung, menulis di dinding kamar mandi, "Jangan buang air di dekat batu ketiga." Semua kejadian itu menambah rasa ingin tahu Riri. Di balik rasa profesionalismenya, ada ambisi, menjadi cerita viral.
Dia mulai masuk lebih dalam, mengumpulkan cerita-cerita warga, membuka peta, mencari sumber. Sari, yang tumbuh di desa tetangga, berbisik di tengah malam. Ada ritual lama. Dulu, waktu desa ini makmur, ada penguasa roh, Nyai Laras. Dia menjaga desa dengan syarat, tidak boleh mengusik makam-makam tua. Orang-orang dulu pernah melanggar, banyak yang hilang. Sejak itu, desa menutup diri, tapi ada keluarga di desa ini yang tetap melakukan sesuatu di balik pohon mangga besar. Mereka menyimpan barang-barang, makanan, sesajen. Kalau dilihat dari jauh ada cahaya pinhat, seperti lampu kecil di malam tertentu. Riri semakin tergoda. Kita pergi lihat malam ini. Kita rekam, tiaranya ragu. Tapi suara klik kamera dan kebisingan nyinyir di grup mendorong mereka pergi. Mereka memilih malam ketika bulan menghilang. Jalan menuju pohon mangga bukan sulit, hanya sedikit jalur semak. Mereka menyalakan senter, melangkah dalam diam. Langkah mereka menimbulkan bunyi kering pada tanah. Mendekati pohon mangga, udara berubah, sejuk, bau getah, dan ada nada gamelan yang samar. Di bawah pohon, tanah sedikit cekung, ada batu besar, beberapa sesajen kering, dan tali melilit. Di antara kerikil, mereka melihat lingkaran arang. Di tengahnya, ada patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Wajahnya dicat dengan sesuatu yang memudar. "Apa ini?" bisik Jono. Tiba-tiba satu perasaan menekan dada mereka. Seperti ada yang menonton dari dalam tanah. Riri, yang memang haus cerita, maju dan menyentuh patung itu dengan jarinya sendiri. Sekonyong-konyong angin berhenti. Suara gamelan itu membumbung, lebih nyata, mendesak. Lampu senter turun, seolah ada tangan besar yang menutup cahaya. Nabila menjerit ketika tangan tak kasat mata menempel di pundaknya. Mereka lari terbirit-birit. Di tengah panik itu, Tiara menjatuhkan kameranya, lensa tercecer. Di rumah, ketika memutar rekam malam itu, mereka menemukan 2 detik gambar. Sebuah sosok putih membungkuk di bawah pohon, rambut panjang menutupi muka, dan mata, 2 lubang hitam, memandang langsung ke kamera. Setelah klip itu diunggah, komentar di internet pecah. Viral dan hoax bercampur jadi satu. Namun malam itu bukan akhir. Sejak mereka mengganggu, peristiwa makin parah. Warga mulai mendengar bisik. Kembalikan, kembalikan. Di pagi hari beberapa anak kehilangan selendang, sarung, boneka, benda-benda kecil yang biasanya dipakai untuk sesajen. Sebuah kambing milik ibu penjual di pasar rusak total, tak merespon apa-apa. "Itu karena kalian mengganggu," kata ibu itu pada Riri. Riri berusaha tenang. Rasa bersalah tumbuh di hatinya. Kemudian, peristiwa paling aneh datang. Satu persatu, mahasiswa tim mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat desa dulu, lorong-lorong tanah merah, dan di setiap rumah ada seorang wanita bungkuk yang mematung. Di ujung mimpi, wanita itu menunjuk ke sebuah balai di pinggiran desa dan berbisik, "Kalian mengambil." Mereka memutuskan untuk kembali ke pohon. Kali ini menuruti rasa takut sekaligus ingin menebus. Mereka membawa sesajen, kembang, nasi, upeti kecil. Sari menolak ikut, matanya kosong ketika mengatakan, "Jangan main-main, yang di bawah tidak mau ditawar." Tapi Riri memimpin, menentang rasa ngeri. Di bawah pohon, mereka meletakkan sesajen dan membaca doa seadanya. Sementara itu, gunung kecil dari tanah liat yang mereka letakkan untuk menebus tetap dingin di tangan mereka. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul seorang lelaki tua berkepala botak. Matanya penuh amarah. Dia mengibaskan sarungnya. "Kalian bukan orang sini," katanya. "Kalian harus pulang. Kalau tidak, dia akan ke rumah kalian." Suara gamelan kembali, kali ini lebih dekat. Dari arah kamp mahasiswa sendiri, terdengar langkah-langkah kecil di beranda, seperti lantunan kaki telanjang. Mereka berlari pulang. Malam berikutnya, satu persatu dari mereka mendengar suara menyanyi di bawah rumah mereka. Suara lagu anak-anak yang diubah jadi nada memanggil. Hal paling mengerikan datang pada hari ke-12. Tiara menghilang. Ponselnya tertinggal di kamar, terisi rekaman suara. Ada napas panjang, tawa kecil, lalu bisik, "Tiara." Mereka mencarinya sampai pagi. Hanya ada jejak-jejak kecil di tanah lembab mengarah ke arah pohon mangga, lalu menghilang. Jono menemukan sepit rambut kecil di bawah panggung rumah. Seolah ada yang menarik Tiara ke bawah papan. Dunia mereka runtuh. Kepala desa marah, warga panik. Polisi desa tak bisa berbuat banyak. Orang-orang menyarankan ritual pembersihan. Sementara itu, publik sudah tahu. Video pengusakan di pohon jadi viral global.
Komentar bertanya apakah mahasiswa itu bertanggung jawab atas kejadian itu. Riri merasa bersalah menyeret mereka ke dalam. Suatu malam, ketika angin bersiul, Nabila menyarankan agar mereka melakukan sesuatu. Kita harus ambil kembali apa yang kita ambil. Kita harus mengembalikan Tiara. Namun mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang diambil. Mereka hanya tahu satu hal. Sesuatu dari bawah dunia itu marah karena diganggu. Berkumpul di rumah, mereka menemukan surat kecil yang diselipkan di bawah pintu. Selembar kertas coklat, tulisan tangan miring. Kalau kalian ingin kembali, gantikan yang hilang dengan yang setara. Jangan pakai kamera. Di pojok kertas, ada noda hitam seperti bekas jari yang terlalu dingin untuk disentuh. Mereka memutuskan untuk melakukan apapun. Mereka menyiapkan sesuatu yang sederhana. Kain, nasi, kembang, sekuntum bunga yang dianggap suci di desa, diberikan oleh ibu penjual pasar, dan mainan Tiara, boneka kecil yang selalu dibawa. Mereka menuju pohon lagi. Malam itu hujan rintik membuat tanah licin. Langkah mereka tertahan oleh rasa takut, namun rasa tanggung jawab mendorong. Di tengah hujan, mereka mendengar bisik mengalun, bukan dari luar, tapi dari dalam tanah sendiri. Kembalikan, kembalikan. Kata-kata itu melingkar seperti pusaran. Mereka meletakkan semua barang di lingkaran arang. Riri menutup mata, memohon maaf atas keberanian bodohnya. Angin semakin kencang, dari bawah tanah, tiba-tiba tanah sedikit naik, seolah menolak, lalu menurun. Ada sesuatu yang diturunkan ke tengah lingkaran, sebuah lubang kecil yang menampakkan cahaya, sebuah lubang seperti mulut bumi. Dari mulut itu, muncullah sosok, bukan sepenuhnya manusia, lebih seperti bayangan padat dengan rambut panjang yang menutup muka, baju kebaya yang sobek, namun langkahnya ringan. Mereka menutup wajah, menunggu bencana. Sosok itu mengambil boneka Tiara. Ia mengendusnya, lalu menatap ke arah mereka. Mata itu kosong, namun terasa seperti menembus sejuta cerita lama. Kembalikan, bisik Tiara. Suaranya datang dari arah sosok itu, namun bukan hanya suara, ada kenangan. Semua teringat masa kecil mereka, rumah, ibu, bau bubur. Sosok itu mengangkat telunjuk ke langit. Mereka melihat ada bayangan lain, seperti orang-orang lama yang menonton. Sosok itu menaruh boneka di pangkuannya dan meneteskan sesuatu. Bukan air, melainkan hal yang membuat rambut mereka meremang. Bau minyak wangi tua, aroma kembang yang telah mati. Perlahan, ia mengeluarkan suara seperti nyanyian dan meletakkan boneka ke tanah. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara nyanyian itu mengubah nada menjadi lagu pengantar tidur yang lembut. Tiara, yang entah di mana, tiba-tiba terdengar dari jauh, memanggil nama salah satu teman, Aldo. Suara itu dipenuhi kelemahan, bukan mencekam. Tiba-tiba muncul teriakan, bukan dari mereka, tapi dari desa. Ada yang menemukan Tiara dekat petilasan lama, seperti pingsan, wajahnya pucat, rambutnya basah, namun ia hidup. Ia tak ingat apa-apa, hanya berkata, dia memanggilku, dia bilang bawa pulang. Warga memeluknya, mereka menangis. Keesokan harinya, desa seperti bernapas lega. Beberapa tanda berkurang, kambing kembali ceria, beberapa barang yang hilang ditemukan di tempat yang tak terduga. Namun, beban tetap ada. Kepala desa menatap Riri panjang-panjang. Kalian memelihara rasa ingin tahu yang berbahaya, katanya. Berterima kasihlah, tapi kalian harus pergi. Desa ini butuh tenang. Mereka pergi. Riri berdiri di bus, menatap desa yang semakin kecil ditelan kabut pagi. Di tangannya ada foto kecil yang diambil Tiara. Di bawah pohon mangga, ada sebuah ukiran kecil pada batu, 3 garis vertikal yang susah dilihat. Tiara memperlihatkannya kepada mereka, seperti tanda kayak cap. Setelah kembali ke kota, kehidupan mencoba berjalan seperti biasa. Namun setiap malam, beberapa dari mereka mendengar suara gamelan samar, atau melihat sekilas bayangan di sudut kamar. Tiara mulai menulis diari tentang pengalaman itu. Jono membuat dokumenter yang viral. Tiara melarangnya untuk dipublikasikan lebih jauh. Riri sering terjaga, menatap langit-langit dan bertanya apakah mereka benar-benar menutup pintu yang mereka buka. 1 bulan setelah pulang, ketika semua mulai menerima bahwa kejadian itu adalah bagian dari masa lalu, sebuah pesan muncul di grup alumni. Foto pohon mangga, malam, tak ada orang. Namun di tanah ada jejak-jejak yang membentuk pola. 3 garis vertikal, sama seperti batu berukir yang mereka lihat. Di bawah foto, ada keterangan singkat. Jangan datang. Riri menatap layar. Jari-jarinya gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun mereka mengembalikan, sesuatu telah mengikutinya pulang. Bukan sosok, tapi rasa.
Rasa itu seperti hubungan yang tak terlihat antara kota dan desa, antara manusia dan sesuatu yang lama. Di suatu malam, ketika Riri membuka laci, ia menemukan sebuah kertas kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Selembar kertas coklat, tinta memudar, dan di pojoknya, noda hitam seperti bekas jari yang terlalu dingin untuk disentuh. Tulisan di kertas itu sederhana. Jaga rahasiaku, jangan ungkapkan. Kalau tidak, aku datang saat kau tidur. Riri memejamkan mata. Di luar, jauh di kota, sebuah gamelan sunyi bergema, seperti bisik dari desa yang berulang-ulang. Kembalikan, kembalikan. Dan di layar ponsel, notifikasi terakhir dari video yang Jono unggah berkali-kali. Sebuah komentar singkat dari akun dengan nama tak dikenal. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Tetapi hati-hati, ada yang belum pulang. Riri menutup ponsel. Di balik tirai, bayangan pohon, bukan pohon di kota, tapi pohon di dusun, tampak bergoyang meski angin tak berhembus. Ia menutup jendela dengan kencang, namun tahu bahwa menutup jendela tak menghentikan suara yang mengalun di pelan. Jauh, lama, seperti nyanyian yang menunggu untuk didengar lagi. Cerita mereka menyebar, jadi viral, jadi legenda baru. Orang mulai berkumpul di forum-forum malam. Spekulasi bertabur, ada yang bilang mereka pahlawan, ada yang bilang mereka bodoh. Namun di antara semua komentar itu, ada satu hal yang pasti, ada rahasia desa terlarang yang masih hidup, menunggu tangan-tangan yang tak tahu sopan santun. Dan ketika malam datang, di suatu tempat, seseorang masih mendengar gamelan, samar, memanggil,